Selamat malam ya, kita lanjutin kembali program kita. Kita lihat dulu filenya. Kemarin kita udah sampai sini ya. Jadi bahwa derajat diri terhadap sumber diri dan derajat diri terhadap orang itu berbeda-beda gitu ya. Rata-rata orang terkesan dengan atau sebaliknya meragukan deskripsi tentang fenomena keajaiban gitu ya. Jadi orang itu kadang-kadang tidak percaya dengan hal-hal yang terjadi tapi tidak ada atau belum ada penjelasan ilmiahnya gitu. Karena peristiwa-peristiwa katakan luar biasa itu ya bisa dipahami di tingkat kesadaran 570 yang merupakan tingkat yang hanya dicapai oleh 0,1 kurang dari 0,1 populasi gitu. Karena sebagian besar peristiwa ajaib berada di luar jangkauan pengalaman persepsi biasa, mereka umumnya tidak dikenali, bahkan ketika dirasakan itu hanya dianggap sebagai keberuntungan, kebetulan gitu ya. Sebaliknya, keajaiban yang benar-benar diverifikasi secara ilmiah benar-benar terjadi seperti yang didokumentasikan oleh penyelidikan menyeluruh dari banyak mukjizat, Lourdes, dan fenomena mukjizat berbasis agama lainnya, seperti stigmata agama atau tubuh orang-orang kudus yang tidak rusak dalam jangka panjang gitu. Itu kan mukjizat yang terkonfirmasi oleh sains. Kalau dikubur, tubuhnya nggak busuk, ya, tubuhnya nggak bisa dimakan tanah, itu bisa dikonfirmasi. Tapi nggak bisa dijelaskan bagaimana itu mungkin gitu. Meskipun orang biasa kadang-kadang mengalami keajaiban, mereka tidak memiliki konteks yang memadai untuk memahami realitas sebenarnya dari peristiwa itu gitu. Sebagai penjelasan rasional yang mungkin, psikiater terkenal Carl Jung telah mengusulkan konsep sinkronisitas. Namun, laporan tentang keajaiban tidak jarang terjadi di antara mereka yang selamat dari bencana besar dan relatif sering dilaporkan dalam laporan orang pertama dalam film dokumenter seperti film Storm Stories, ya, jadi badai, cerita badai. Hampir semua orang yang selamat melaporkan bahwa mereka berdoa dengan sungguh-sungguh atau bahkan terangkat oleh angin puting beliung ke dalam keadaan damai dan keheningan tanpa batas. Dengan demikian dapat dicatat bahwa iman yang dalam dan penyerahan diri cenderung mendukung terjadinya mukjizat. Untuk memberikan konteks memahami keajaiban, kutipan berikut dengan penjelasan tambahan berasal dari buku Transcending Level of Consciousness di bab 6. Disajikan ulang di sini gitu. Dari tingkat kesadaran 540 dan ke atas 500-an yang lebih tinggi, fenomena terjadi secara spontan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal.
konseptualisasi logika yang biasa atau oleh sebab akibat gitu ya. Karena memang di 500-an itu kan diri bukan tidak lagi menjadi orang gitu. Mereka adalah iringan dari dominasi progresif energi spiritual dan terjadi sebagai konsekuensi dari medan kontekstual dan bukan karena kemauan. Mereka disaksikan dan terlihat terjadi secara mandiri. Ini telah terjadi secara klasik. Ini telah secara klasik disebut CD dan menunjukkan tampaknya supranatural karena tidak dapat dijelaskan secara logika biasa gitu. Ini mulai muncul pada tingkat sekitar kesadaran 540 gitu. Dan menjadi menonjol pada tingkat 570. Maksudnya itu dia kalau kemawasannya di 500 itu kan memang pada akhirnya diri dia bersifat transenden gitu. Sementara tahap awal kemunculannya mereka mungkin sporadis. Seiring kemajuan kesadaran, mereka menjadi sering dan kadang-kadang terus-menerus. Peristiwa keajaiban itu otonom, tidak disengaja, dan muncul tanpa kehendak atas kemauan mereka sendiri. Fenomena ini termasuk kemampuan seperti rekognisi, clairvoyance, kemudian psikometri, bilokasi gitu ya. Dan terjadinya yang benar-benar ajaib termasuk penyembuhan spontan dan transformasi serta fasilitasi unik yang melampaui harapan atau penjelasan nalar biasa yang mungkin. Kapasitas atau fenomena tidak berada dalam kendali pribadi. Mereka bukan konsekuensi dari sebab dan akibat. Oleh karena itu, ketika itu terjadi, santri diperingatkan untuk tidak mengklaimnya sebagai hal yang bersifat personal, karena hal itu terjadi secara independen dari aku. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak ada orang yang melakukan mukjizat. Karena itu semata-mata merupakan konsekuensi dari roh. Peningkatan ego spiritual dihalangi oleh kejujuran dan kerendahan hati, serta dengan menolak godaan eksploitasi untuk keuntungan. Gitu ya. Makanya orang-orang yang mengalami mukjizat itu dia tidak bisa mengklaim itu dari dirinya. Gitu. Tidak bisa. Jadi dia hanya paling-paling ya hanya bilang jika Tuhan mengizinkan. Seperti itu. Dalam pengalaman pribadi penulis, fenomena tersebut cenderung muncul dan menjadi kuat untuk jangka waktu yang bervariasi dari tahun ke tahun. Beberapa kemudian tampak memudar dan menjadi sporadis dan kurang dominan. Sementara yang lain itu berlanjut secara permanen. Aliran energi kundalini spiritual itu sendiri luar biasa karena secara subjektif sensasinya hanya dapat digambarkan sebagai indah, lezat saat mengalir ke belakang dan ke otak. Ia kemudian dapat muncul melalui cakra jantung dan kemudian keluar ke dunia, di mana kehadirannya memfasilitasi pengungkapan yang benar-benar menakjubkan. Peristiwa yang disaksikan
sebagai terjadi tanpa niat. Seolah-olah kualitas ilahi dibawa ke dalam manifestasi melalui alam yang tinggi yang melampaui dunia fisik manusia. Dalam penelitian sebelumnya, dibuktikan bahwa 33 mukjizat Yesus yang terkenal memang fenomena nyata dan bahwa mereka diamati oleh orang lain. Itu adalah demonstrasi besar bahwa dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin terjadi. Dan contoh-contoh sejarah dijadikan sebagai instrumen pengajaran yang memperkuat dan menegaskan inkarnasi ilahi Yesus gitu ya. Itu kalibrasinya 1000. Para jangan penyembah lah ya, para apa tuh, susah juga nyebutnya kok penyembah. Para salik spiritual tingkat lanjut sering menyaksikan sangat banyak tetapi kurang dramatis pengungkapan mukjizat. Kejadian seperti itu cenderung menjadi lebih banyak dan sering dan mungkin juga disaksikan dan dikonfirmasi oleh pengamat lain. Ya, cerita-cerita karoma itu banjir gitu. Di mana-mana. Yang ajaib mewakili munculnya potensi menjadi aktualitas fisik berdasarkan pengaruh kekuatan konteks. Peristiwa merupakan manifestasi dari pengaruh kekuatan nonlinier termasuk niat yang mengaktifkan potensi linier. Kekuatan lebih tinggi yang tak terlihat ini yang memfasilitasi pemulihan jutaan orang dalam kelompok pemulihan berbasis agama seperti Alcoholics Anonymous. Ditambah penyembuhan yang terjadi di dekat para santo, kemudian para santri yang sangat berkembang, dan guru spiritual. Pokoknya kalau nature akunya itu berbeda, medan energinya itu berbeda. Gitu. Itu prinsip kan. Seperti itu. Jadi dengan penelitian kalibrasi kesadaran, keajaiban itu bisa dipastikan sebagai kenyataan, bahkan bisa diulangi. Ya kan? Bisa diulangi dengan memperhatikan konteks akunya gitu ya, atau nature aku. Seperti itu. Jadi nature aku itu dia mengorganisir medan sehingga bisa mempengaruhi konten linier gitu. Fenomena seperti itu secara historis sangat mempengaruhi pengalaman manusia. Seperti halnya banyak laporan tentang pengalaman yang mendekati kematian gitu. Yang seringkali secara dramatis mengubah hidup dan itu transformatif. Seperti yang dibuktikan oleh sejarah. Terjadinya mukjizat memiliki konsekuensi yang mendalam dan mengubah tidak hanya kehidupan pribadi ribuan orang, tetapi juga bisa mengubah sejarah dunia. Ketika terjadi pada para pemimpin dunia yang menjadi bertobat, seperti Saulus dari Tarsis yang menjadi Santo Paulus gitu. Roma kuno menyembah dewa Romawi pagan. Tetapi pada tahun 312
Kaisar Konstantinus mendapat penglihatan ajaib di langit sebagai tanda dari Allah keilahian Kristus. Kesadarannya melonjak dari level 200 menjadi 350. Dia memasang tanda di perisai prajurit Romawi yang sejak saat itu selalu menang. Konstantin kemudian memproklamirkan agama Kristen sebagai agama Kaisar Romawi dan demikian akhirnya untuk seluruh Eropa. Dari sudut pandang sejarah, dapat dilihat bahwa keseluruhan konteks dasar dan struktur primer peradaban Barat adalah akibat dari mujizat kemunculannya melalui Yesus Kristus, Santo Paul, dan Kaisar Konstantinus. Jadi peradaban Barat itu dimulai dari sini kan. Sementara contoh-contoh utama ini mungkin tampak jauh belakangan ini. Pengalaman ajaib Bill Wilson, pendiri Alcoholics Anonymous, yang terkenal melahirkan gerakan pemulihan 12 langkah, di mana jutaan orang telah pulih tidak hanya dari alkoholisme, tetapi juga banyak kondisi manusia yang parah dan tak tersembuhkan lainnya, sembuh hanya dengan mengikuti langkah-langkah yang diformulasikan oleh Bill Wilson gitu. Jadi kesadaran satu orang itu bisa mengubah sejarah dunia. Ya kan? Jadi level kesadaran satu orang itu bisa mengubah sejarah dunia. Baik itu kesadaran yang rendah maupun kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang rendah kita bisa lihat dari ceritanya si Hitler, gitu kan? Cerita si Hitler itu pada akhirnya ya mengubah atau menuliskan sejarah dunia, gitu. Lenyapnya dominasi ego mendahului munculnya keajaiban. Jadi tidak mengambil posisionalitas. Tidak mengambil posisionalitas apapun pada orang itu menjadi selalu mendahului munculnya keajaiban. Doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan diri kepada Tuhan dapat merupakan akibat dari krisis. Jadi keajaiban itu bisa muncul dari krisis, tetapi juga muncul dari praktek ilmiah. Sebuah praktek hasil niat dan dedikasi yang artinya metodologi ilmiah gitu. Gerakan-gerakan ACIM ya, kursus miracle itu, yang muncul dalam beberapa dekade terakhir, memberikan perkembangan teratur praktek yang mengarah pada pembubaran ego melalui transendensi ego, melalui wawasan, dan dengan mengikuti langkah-langkah pemulihan. Kehidupan banyak orang telah diubah dan pemulihan dari penyakit serius juga terjadi. Dengan demikian, membuktikan keabsahan nama kursus sepanjang tahun. Jadi, pokoknya kalau medan kesadaranmu tinggi, kemawasanmu pada medan kesadaran tinggi, itu bisa mengubah sejarah dunia gitu. Bisa mengubah sejarah dunia. Akhirnya yang tampak luar biasa menjadi kenyataan baru, seolah-olah kini hidup dalam dimensi berbeda, di mana hal-hal yang seolah-olah tidak mungkin terwujud dengan mudah seolah-olah diatur. Jadi bisa diatur keajaiban. Bisa diwiritin lah kalau bahasa saya itu kan. Bisa diwiritin. Cuma penyakitnya kalau malas wirid, itu susah. Susah. Pas kepepet.
Kekuatan Medan secara mandiri memfasilitasi munculnya potensi karma menjadi aktualitas yang terwujud dalam pengungkapan yang harmonis. Dinamikanya bersifat nonlinier, oleh karena itu tidak dapat dipahami oleh intelek yang menganggap keterbatasan model kausalitas Newton linier dan tidak mampu mengkonseptualisasikan kemunculan, emergence, tatanan ilahi atau harmoni. Sementara akal dan logika adalah alat yang ampuh, mereka terbatas. Dan alam masih menyimpan banyak misteri yang tidak dapat dijelaskan dengan logika linier. Jadi, meskipun kemungkinan tersambar petir kira-kira 1:100 juta, seorang pekerja kehutanan yang masih hidup disambar petir pada 5 kesempatan berbeda. Juga provokatif adalah cerita yang disajikan oleh Fox News pada bulan Juli 2007 tentang kucing Oscar yang sekarang terkenal, yang sekarang berurutan mengidentifikasi 26 pasien yang meninggal dalam waktu 4 jam setelah dia memeluk mereka di panti jompo. Jadi seperti kata pepatah, kebenaran lebih aneh daripada fiksi. Oke, saya kira itu ya malam ini. Poinnya bahwa keajaiban itu selalu dimulai dari diri tidak mengalami posisionalitas. Karena kalau diri sudah mengalami posisionalitas, maka berlakulah hukum linier. Gitu. Saya kira itu dulu malam ini. Besok malam atau minggu depan kita masuk ke bab 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai ini. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang selamat malam semua.